Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi pada wanita. Perkenalkan, saya Nuria Cahyani, NIM 180205030 dari kelas 18 A1, Prodi D3 Rekamedik dan Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini, saya akan menjelaskan alat reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terdiri dari dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Organ reproduksi luar wanita terdiri dari vagina dan vulva. Vulva dibagi menjadi dua bagian, yaitu labium mayor yang berlapis lemak dan labium minor yang tidak berlapis lemak. Sedangkan organ reproduksi dalam wanita dibagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama ovarium, berjumlah sepasang, berukuran kecil, panjang 3 cm, terletak di daerah panggul di rongga perut. Yang kedua yaitu tuba falopi, berbentuk saluran, diawali dengan struktur berbentuk corong berjari. Bagian dalam dilapisi sel-sel epitel bersilia untuk mendorong ovum bergerak ke dalam tuba falopi ketika terjadi ovulasi. Yang ketiga yaitu uterus atau rahim, berbentuk buah pir, dindingnya tebal dan berotot, panjang 7 cm, lebar 4 cm. Uterus berhubungan dengan dua saluran falopi. Rongga uterus dilapisi jaringan epitel yang mengandung banyak pembuluh darah. Yang keempat yaitu serviks atau leher rahim, yaitu bagian bawah dari uterus yang berhubungan dengan vagina. Yang kelima yaitu vagina, saluran yang menghubungkan uterus dengan lubang vagina di sebelah luar, merupakan alat kopulasi perempuan, dikenal pula sebagai saluran kelahiran bayi. Yang keenam yaitu vulva, ujung vagina yang menghadap keluar. Vulva terdiri atas labia minor, labia mayor, dan klitoris. Bermuara dua saluran yaitu saluran uretra dan saluran kelamin. Yang ketujuh yaitu klitoris atau klentit, yaitu tonjolan kecil pada labia minor yang mengandung ujung saraf-saraf perasa dan pembuluh darah. Yang kedalam yaitu fibrae atau infundibulum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ovarium atau indung telur. Adalah kelenjar kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan ovum, hormon estrogen dan progesteron. Estrogen disekresi oleh folikel de Graaff atau folikel yang telah matang dan siap mengeluarkan ovum dan dirangsang oleh FSH. Fungsi dari estrogen adalah menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Fungsi FSH yaitu merangsang pematangan folikel. Sedangkan progesteron disekresikan oleh corpus luteum, massa jaringan kuning dalam ovarium yang dibentuk oleh folikel yang telah masak, dan dirangsang oleh LH. Fungsi progesteron adalah mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima ovum yang sudah dibuahi. Fungsi LH yaitu merangsang ovulasi. Yang kedua, oogenesis adalah proses pembentukan sel telur di dalam ovarium. Di dalam ovarium terdapat oogenium atau sel indung telur yang bersifat diploid. Dengan memperbanyak diri dengan pembelahan mitosis menghasilkan oosit primer. Oosit primer membelah secara meiosis, tetapi tidak dilanjutkan sampai anak perempuan mengalami pubertas. Saat itu oosit primer dalam keadaan dorman. Ketika mengalami oogenesis, oosit berada dalam suatu folikel yang berfungsi menyediakan sumber makanan bagi oosit. Folikel juga mengalami perubahan seiring peristiwa oogenesis. Pada tahap meiosis 1, folikel primer menjadi folikel sekunder. Saat terbentuk oosit sekunder, folikel sekunder menjadi folikel tersier. Pada masa ovulasi, folikel tersier menjadi folikel de Graaff. Jika tidak terjadi fertilisasi, korpus luteum akan mengkerut menjadi korpus albicans. Hasil akhir oogenesis yaitu satu buah ootit yang akan tumbuh menjadi ovum dan dua buah polosit sekunder berisi sitoplasma dan nutrisi untuk ovum. Berikut adalah proses oogenesis. Beberapa oogenia, salah satu oogenia tumbuh dan
diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk menjadi oosit primer. Oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi satu oosit sekunder dan satu badan polar pertama. Oosit sekunder ini selanjutnya dikeluarkan dari folikel pada ovarium pada saat ovulasi. Jika tidak ada spermatozoa yang masuk, maka oosit sekunder tidak dapat berkembang lebih lanjut dan terjadi menstruasi. Tetapi jika ada spermatozoa yang masuk sehingga terjadi fertilisasi, maka terjadilah pembelahan meiosis 2. Pada tahap ini, oosit sekunder mengalami pembelahan menjadi satu ootit dan satu badan polar. Selanjutnya ootit berkembang menjadi ovum. Hormon yang mempengaruhi oogenesis yaitu hormon FSH berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel folikel. Hormon LH berfungsi merangsang terjadinya ovulasi. Hormon estrogen berfungsi menimbulkan sifat kelamin sekunder dan pematangan sel telur. Hormon progesteron berfungsi untuk menebalkan dinding endometrium. Yang ketiga yaitu menstruasi, adalah pendarahan secara periodik dan siklik dari uterus yang disertai dengan pelepasan endometrium pada saat ovum tidak dibuahi. Mekanisme siklus menstruasi dipengaruhi oleh pelepasan hormon-hormon yang berkaitan dengan adanya kerjasama hipotalamus dan ovarium. Siklus haid yang normal berkisar antara 28 hari. Masa siklus 20-35 hari masih dianggap normal. Menstruasi bervariasi bagi setiap wanita dan hampir 90% wanita memiliki siklus haid 25-35 hari dan sekitar 10-15% yang memiliki siklus 28 hari. Namun, beberapa wanita memiliki siklus yang tidak teratur dan hal ini bisa terjadi indikasi adanya masalah kesuburan. Normalnya, menstruasi berlangsung selama 3-7 hari. Setelah pubertas, ovarium memiliki korteks tebal yang mengelilingi suatu medula yang mengandung banyak pembuluh darah. Pada saat bayi perempuan lahir, korteks mengandung sejumlah folikel primer ovarium. Setelah pubertas, setiap bulan folikel berkembang membentuk folikel vesikular ovarium yang menjadi matur, kemudian mengeluarkan ovum. Ovum melewati tuba falopis sepanjang ujung fibrae dan dapat difertilisasi oleh sperma primer. Ada beberapa hormon yang mempengaruhi terjadinya menstruasi yaitu 1. Hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone dikeluarkan dari hipotalamus yang kemudian memicu hipofisis anterior untuk mengeluarkan hormon FSH. Yang kedua yaitu FSH memicu pematangan folikel di ovarium sehingga terjadi sintesis estrogen dalam jumlah yang besar. Yang ketiga yaitu LH menghambatkan ovulasi dan memicu korpus luteum untuk mensintesis progesteron. Yang keempat, estrogen dan progesteron memberi tanda kepada hipofisis untuk mengeluarkan hormon LH. Yang kelima yaitu progesteron, yaitu menebalkan endometrium. Menstruasi fase terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Fase folikel, merupakan fase pertumbuhan folikel yang sudah masak dan menghasilkan hormon estrogen. Yang kedua yaitu fase estrus, merupakan fase pada setiap ovulasi. Yang ketiga yaitu fase luteal, merupakan fase uterus pada tahap siap menerima dan memberi makanan sel telur yang telah dibuahi. Yang keempat yaitu fase menstruasi, merupakan fase korpus luteum berdegenerasi lapisan terus bersama dinding dalam rahim luruh dan pada hari ke-28 sehingga terjadi pendarahan. Sedangkan menstruasi cycle dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama menstruasi cycle bila tidak terjadi fertilisasi, korpus luteum akan mengkerut menjadi korpus albicans sehingga produksi hormon estrogen dan progesteron terhenti. Yang kedua yaitu preovulasi fase, yaitu hipotalamus mengeluarkan hormon gonadotropin yang merangsang hipotalamus mengeluarkan FSH.
Yang ketiga yaitu ovulasi fase. Pada umumnya pada hari ke-14 terjadi perubahan produksi hormon. Yang keempat yaitu post ovulasi fase, yaitu folikel degraf yang ditinggalkan oleh oosit sekunder akan mengkerut dan berubah menjadi korpus luteum. Keseluruhan fungsi tersebut adalah menyiapkan implantasi zigot pada uterus bila terjadi pembuahan atau kehamilan. Yang selanjutnya yaitu pantang berkala, adalah cara atau metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan hubungan seksual pada masa subur. Manfaat yang didapat yaitu sebagai kontrasepsi atau mencegah kehamilan dan konsepsi yaitu awal dari kehamilan. Manfaat kontrasepsi yaitu sebagai alat pengendali kelahiran atau mencegah kehamilan. Sedangkan manfaat konsepsi adalah dapat digunakan oleh pasangan untuk mengharapkan bayi dengan melakukan hubungan seksual pada masa subur. Selanjutnya, perhitungan masa subur akan efektif bila siklus menstruasi normal yaitu 21-35 hari, kemudian hitung periode masa subur dengan melihat data yang telah dicatat. Bila haid teratur, hari pertama dalam siklus haid dihitung sebagai hari pertama dan masa subur adalah hari ke-14 dan hingga hari ke-16 dalam siklus haid. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa